الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. Tribuners, Perang Dunia Ketiga seakan sudah di depan mata. Negara-negara dengan kekuatan militer besar mulai melancarkan aksinya. Rusia ke Ukraina, Israel ke Palestina. Bahkan kini serangan brutal Israel dengan backingan Amerika Serikat mulai menjalar ke negara-negara Timur Tengah, mulai dari Lebanon, Yaman, hingga Iran. Negara-negara itu mulai saling serang, kehancuran fisik, serta hilangnya nyawa manusia di berbagai konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah sudut internasional, sudut pandang terkait gejolak dunia yang berdampak pada kita. Di tengah ramainya kabar gempuran 200 rudal balistik Iran ke Tel Aviv pada 1 Oktober 2024 lalu, kelompok Houthi Yaman rupanya agak luput dari perhatian. Mereka rupanya juga turut berpartisipasi menyerang Israel. Mereka meluncurkan rudal balistik ke wilayah kota pelabuhan Eilat Israel di ujung Laut Merah. Dampak serangan itu tak banyak diketahui, tapi Houthi mengklaim rudal mereka mencapai sasaran yang ditetapkan. Ini bukan serangan jarak jauh pertama Houthi Yaman ke Israel. Artinya mereka memang memiliki kapabilitas yang tak bisa diragukan lagi. Pada hari yang sama, Houthi Yaman secara dramatis sukses melancarkan serangan laut dengan target kapal tanker Inggris Cordelia Moon berbendera Panama. Houthi Yaman mengirim perahu nelayan perahu berisi peledak dan menghantam lambung kapal tanker pembawa minyak tujuan Israel itu. Usaha petugas pengawalan bersenjata kapal tanker itu sia-sia. Tanpa awak, perahu itu melaju sekalipun mendapatkan tembakan bertubi-tubi. Beberapa hari sebelumnya, Houthi menembak jatuh pesawat martabat nirawak MQ-9 Reaper yang dioperasikan militer Amerika Serikat di wilayah Saada, Yaman Utara. Ini prestasi fenomenal bagi kelompok Houthi karena sudah merontokkan sekurangnya 11 drone sejenis milik Amerika. Jumlah fantastis penghancuran drone mata-mata canggih berharga ratusan miliar ini belum pernah dicatatkan kelompok perlawanan manapun di dunia. Rentetan aksi Houthi itu mendapatkan pembalasan serangan udara jet-jet tempur Inggris dan Amerika Serikat ke ibu kota Sanaa dan pesisir Hodeida pada 4 Oktober 2024. Bom-bom dahsyat berpeledak menyasar bangunan di Sanaa dan gudang-gudang di pesisir Hodeida yang beberapa kali juga digempur oleh Israel. Apakah gempuran balik ke Houthi Yaman ini bakal mengubah pertarungan di Timur Tengah? Mengapa kelompok ini begitu menonjol aksi-aksinya melawan hegemoni Barat dan Israel? Banyak sudah pihak yang mengakui kenyataan kekuatan Houthi memang tidak bisa lagi disepelekan. Saudi Arabia sudah berkali-kali merasakan sengatan tajam Houthi. Serangan rudal balistik Houthi yang menimpa kompleks kilang minyak terbesar Aramco pada Maret dampaknya begitu dahsyat dirasakan Arab Saudi. Kebakaran besar menghancurkan sejumlah tangki raksasa penyimpan minyak dan instalasi di jaringan pengolahannya. Produksi minyak di kilang Aramco dekat Jeddah itu langsung terhenti. Mata rantai pasokan minyak dari Arab Saudi ke pasar dunia pun terganggu. Selain menggempur fasilitas Aramco di Jeddah, pesawat tak berawak Houthi dilengkapi bom menyasar kilang Ras Tenura di Rebik. Sebagian serangan jarak jauh Houthi itu bisa dicegat pasukan pertahanan udara Saudi, namun sebagian lolos mencapai sasaran. Keberhasilan Houthi ini melengkapi perlawanan sukses mereka menghadapi koalisi Arab yang ingin mengembalikan Abdul Hadi Mansur ke kursi presiden Yaman yang sejak 2014 direbut oleh Houthi. Sejak merebut Sanaa, kelompok Houthi yang berlatar kelompok minoritas Zaidiyah di Yaman Utara merangsek hingga pesisir dan memberi ancaman signifikan ke Laut Merah yang sibuk. Kelompok Yaman Abdul Hadi Mansur yang didukung koalisi Arab kini hanya terbatas beroperasi di Aden, kota pelabuhan penting yang dulu jadi ibu kota Yaman Selatan. Kehadiran Houthi di Laut Merah secara signifikan mengubah peta konflik, karena aksi-aksi yang dilakukan kelompok ini menyasar lalu lintas kapal perang dan kapal tanker di rute kunci ini. Pada November 2023, para petempur Houthi menggunakan perahu dan helikopter menerjunkan pasukannya dan merebut kapal kargo raksasa Galaxy Leader di Selat Bab al-Mandab. Kapal kargo Galaxy Leader yang diyakini milik pengusaha Israel berbasis di Inggris saat itu sedang berlayar dari Turki menuju India. Houthi menyatakan pembajakan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap penderitaan rakyat Palestina atas kekejaman yang dilakukan Israel di Gaza.
Sampai hari ini, kapal kargo Galaxy Leader masih dikuasai kelompok Houthi dan ditempatkan di lepas pesisir Hodeidah. Pembajakan kapal kargo Galaxy Leader ini menjadi sinyal merah bagi armada laut yang memanfaatkan Laut Merah, jalur paling sibuk di dunia. Sesudah itu, keperkasaan kelompok Houthi terus memperlihatkan bukti-bukti nyata, termasuk serangan mereka pada kapal perang Inggris dan Amerika Serikat. Praktis upaya koalisi internasional atau kekuatan militer barat melawan aksi-aksi Houthi di Laut Merah tidak menunjukkan hasil dan keberhasilan meyakinkan. Kemampuan kelompok Houthi ini memang membuahkan tanda tanya besar, dari mana dukungan dana, teknologi, pasok bahan teknologi tinggi untuk kelompok ini. Yaman adalah negara termiskin di Jazirah Arab dan sejak lama terperosok dalam konflik domestik yang sangat akut. Tapi sejak revolusi bunga dan keberhasilan Houthi merebut ibu kota Sanaa, perlahan semakin terlihat ada tangan Iran di balik eksisnya kelompok ini. Houthi memiliki hubungan sejarah dan ideologi lebih dekat ke Iran ketimbang ke negara Arab, mengingat Zaidiyah adalah minoritas di aliran Syiah. Dari hubungan ini, Iran mengembangkan hubungan yang tak terbatas ideologi kultural tapi juga politik dan militer. Iran menemukan pijakan paling strategis di Jazirah Arab dan menyokong segala keperluan Houthi yang berperang melawan koalisi Arab dan juga serangan Barat. Menguatkan pengaruh dan pijakan di Laut Merah menjadi langkah strategis Iran karena menawarkan pertimbangan kekuatan di Timur Tengah. Selat Bab al-Mandeb dan Laut Merah adalah urat nadi pelayaran internasional menuju Terusan Suez dan juga pelabuhan Eilat Israel. Keberadaan Houthi yang jadi kepanjangan tangan Iran di kawasan Laut Merah menjadi peta geopolitik Timur Tengah sangat menarik. Barat tidak bisa lagi memandang remeh Houthi, begitu pula koalisi Arab, dan artinya meningkatkan ancaman sekaligus kekuatan tawar Iran ke Israel. Pelayaran internasional rute Terusan Suez menjadi sangat rawan dan banyak perusahaan global mengalihkan ke rute lain yang lebih aman. Tentu saja rutenya lebih jauh dan artinya mendongkrak biaya transportasi maritim, mengubah harga pasar, dan secara khusus menekan perekonomian Mesir yang tergantung Terusan Suez. Serangan Houthi di Laut Merah telah menyebabkan penurunan 50% lalu lintas kapal, memaksa perusahaan pelayaran untuk mengerahkan kapal mereka menempuh rute Afrika. Inilah situasi lain yang secara signifikan dimanfaatkan Iran menggunakan proksi Yaman guna menekan hegemoni Arab dan menentang imperialisme Barat. Israel yang dulunya hanya khawatir pada Suriah, Hezbollah, dan ancaman langsung Iran, kini punya penentang baru, Houthi Yaman. Serangan drone kamikaze Houthi Yaman beberapa waktu lalu menembus lapis pertahanan Iron Dome di Tel Aviv. Ledakan dahsyat menghancurkan sebuah gedung tinggi di distrik ekonomi ibu kota Israel. Ini babak baru yang memperlihatkan kemampuan penetrasi Houthi ke Israel. Pasukan udara Israel membalas serangan itu lewat gempuran jet tempur yang menghancurkan pelabuhan dan fasilitas minyak raksasa di Hodeidah, pasir Laut Merah. Juru bicara militer Yaman Brigade Jenderal Yahya Saree menyatakan serangan ke Israel dan fasilitas pendukungnya akan terus berlanjut. Houthi akan terus melawan guna membela warga Palestina dan Lebanon hingga Israel berhenti melakukan kekejaman. Ancaman ini tentu tidak bisa diremehkan, mengingat selama ini Houthi tidak hanya sekedar beretorika. Mereka menguasai rudal balistik Qadr dan Burkan yang mampu menjangkau target ratusan kilometer. Tentu saja keberhasilan itu tidak mungkin dicapai Houthi tanpa bantuan dan dukungan data digital serta satelit untuk memandu penembakan jarak jauh. Pakar militer Michael Knaik di situs Combating Terrorism Center mengakui kehebatan Houthi. Houthi telah terbukti luar biasa secara politik dan sangat mahir dalam memanfaatkan peluang, kata Michael Knaik. Para perwira militer di koalisi Arab pun menggambarkan Houthi sebagai kelompok yang terorganisir tangguh, rela mati, karena memiliki spirit perlawanan luar biasa tinggi. Tribuners, konflik di Timur Tengah dan peperangan yang terjadi di Gaza, tepi barat, Israel, Lebanon hingga Damaskus dan Yaman tidak diketahui kapan mencapai titik akhir. Dunia kini menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi antara Israel dan Iran. Hujan rudal balistik di Israel oleh serangan Iran pada 1 Oktober lalu menghadirkan tanda tanya semakin buruk. Jika Israel balas menggempur ke target infrastruktur nuklir dan kilang minyak Iran, maka pecahnya perang akbar di Timur Tengah ada di depan mata. Houthi Yaman, Hizbullah Lebanon, kelompok Hizbullah Suriah akan berada di sisi Iran menghadapi Israel yang disokong Amerika Serikat.
Inggris, dan diam-diam oleh kekuatan Arab.